Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk saudara-saudara kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di channel dakwah Rismadi. Untuk sore hari ini, insya-Allah kita akan membahas sebuah tema yang berjudul meluruskan kesalahpahaman. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu di antara sesama kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pasti terdapat perbedaan-perbedaan dalam melakukan ibadah-ibadah, dalam artian cara mengambil dalil-dalil ataupun alasan-alasan sehingga ibadah itu kita lakukan. Dari dahulu hingga sekarang, perbedaan itu seharusnya merupakan menjadi rahmat. Akan tetapi dengan keadaan zaman, kadang-kadang perbedaan itu menjadikan kita saling bersengketa, saling bermusuhan, apalagi kita tidak mengetahui dalil-dalil yang sepenuhnya. Dalam istilah, kita hanya mengikut guru kita yang pernah kita belajar kepadanya. Misalnya saja, kita beri contoh, bila kita melakukan sholat, apapun sholat itu, yang wajib maupun yang sunat, diawali dengan niat. Di dalam mazhab Imam Syafi'i dan pengikut Imam Syafi'i, sudah biasa bila melakukan sholat itu dengan mengucapkan sebelum mengangkat takbir
berniat dengan bahasa Arab, yaitu usalli, sahaja aku salat. Nah, ini dilakukan ketika sudah berdiri dengan benar atau berdiri betul. Niat ini berupa lafaz, tetapi di dalam hati adalah niat yang sesungguhnya atau ikrar hati setelah mengangkat takbir. Dalam istilah bahasa, niat solat ini harus muqaranah, artinya harus serempak bersamaan dengan takbir dan niat di dalam hati. Sedangkan lafaz niat tadi diucapkan sebelum mengangkat takbir. Ini di dalam penganut atau di dalam mazhab Imam Syafi'i dan penganutnya sudah biasa dilakukan. Tetapi ada juga atau masih juga ada yang kurang paham memahami tentang niat solat ini. Ada yang berpendapat solat berniatnya boleh dilakukan di rumah. Padahal itu sungguh keliru. Niat di rumah itu merupakan cita-cita. Yang dimaksud niat solat ketika kita berdiri betul untuk melakukan solat. Kalau niat di rumah dan dianggap itu salah satu niat dalam solat, maka kita telah melakukan sebuah rukun di rumah. Karena rukun solat ini di dalam mazhab Imam Syafi'i 13 rukun. Kalau ada orang mengaku ikut Imam Syafi'i tetapi dia berseberangan dengan pendapat ulama-ulama Syafi'iyah, maka amalannya tersebut tertolak. Bagaimana mungkin satu rukun kita lakukan di rumah, kemudian kita lakukan 12 lagi di masjid, misalnya kalau kita sholat berjamaah. Memisahkan satu rukun dengan rukun yang lain tidak pernah dikenal atau dilakukan atau dipraktekkan oleh ulama-ulama Syafi'iyah dan pengikut-pengikutnya. Itu tidak pernah dilakukan seperti itu dan tidak pernah dikenal ilmu seperti itu. Makanya bagi saudara-saudara kami yang berpendapat ada yang seperti tersebut, koreksi kembali. Tolong pelajari kembali sifat-sifat sembahyang Nabi dengan mengambil rujukan-rujukan yang benar, rujukan-rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenar-benarnya. Jangan mengambil rujukan kepada Ahlus Sunnah palsu yang mengaku Ahlus Sunnah, tetapi kalau kita lihat dalam kenyataan berbeda jauh dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah salah satu pokok pertama dalam kita meluruskan pemahaman ini yang terjadi di dalam masyarakat. Pada umumnya, masyarakat yang berbasis pesantren, yaitu
pesantren-pesantren tradisional, mereka sudah paham bahwasanya melakukan solat berjamaah atau tidak, atau melakukan solat sunat, dilakukan niat itu sekali dengan takbir, muqaranah, bersamaan atau serempak. Tidak ada istilahnya bisa kita berniat di rumah. Inilah yang pertama kita luruskan pemahaman-pemahaman saudara-saudara kita yang mungkin belum paham. Yang kedua, selanjutnya kita meluruskan pemahaman-pemahaman yang mengatakan bahwasanya salat subuh itu bila rakaat kedua melakukan baca kunut, ada yang mengatakan itu bid'ah dhalalah. Ini juga merupakan pernyataan yang tidak benar dan tidak bertanggung jawab. Kenapa demikian? Karena 4 mazhab ini yang berawal dari sana, daripada Arab, Timur Tengah dan sekitarnya. Dari sanalah muncullah imam-imam mazhab ini dan bertahan sampai sekarang 4 mazhab. Kalau kita teliti, dalam imam-imam mazhab itu melakukan ibadah, 2 mazhab melakukan kunut dalam salat subuh, 2 mazhab lagi tidak melakukan kunut. Nah, apabila kita melakukan suatu ibadah yang ada contohnya dari imam mazhab, imam mujtahid mutlak, yang mereka itu ulama-ulama kompeten di dalam ilmunya, mengetahui seluk-beluk ayat-ayat Al-Quran dan hadis, maka bagi yang mengikut di antara satu atau di antara salah satu mazhab tersebut, maka dia telah mendapat petunjuk yang benar. Sekarang bukan masalah solat subuh itu berkunut atau tidak berkunut, tetapi sekarang bermasalah adalah sanggupkah kita solat subuh? Itu yang jadi pertanyaan. Kunut atau tidak kunut itu tidak jadi soal, karena seperti yang kami katakan tadi, ada contoh yang kita anut, yang kita pelajari dan kita berguru. Bagi siapa yang menyatakan bahwasanya kunut subuh itu bid'ah, sungguh-sungguh dia sudah keliru dan sungguh-sungguh dia sudah berselisih dengan pendapat-pendapat ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ini perlu kita luruskan pemahaman-pemahaman tersebut. Kemudian yang ketiga, meluruskan pemahaman-pemahaman lagi ketika pembacaan talqin atau pembacaan ayat-ayat Al-Quran di kubur. Apakah ada dalilnya? Kalau kita perhatikan sejarah kehidupan Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat, maka kita akan mendapatkan petunjuk-petunjuk dengan isyarat-isyarat dan perbuatan-perbuatan langsung daripada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat-sahabat yang mulia. Seperti contoh ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhum mau wafat atau akhir hidup beliau, ketika beliau merasakan sakit dan merasakan akan datang sakratul maut, beliau mengatakan kepada sahabatnya, kalau aku mati nanti, bacakanlah di kuburku pada kepalaku surah Al-Baqarah dan juga di kakiku surat Al-Baqarah. Nah, ini dalil menyatakan bahwasanya baca Al-Quran untuk orang meninggal atau orang wafat itu ada dalilnya dan dibolehkan karena mengikuti sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar ini terkenal apapun yang dilakukan ibadah oleh beliau sudah mendapat izin dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa ini ragu lagi, masih juga ragu, bacalah kitab-kitab hadis yang benar. Jangan Anda hanya mendengar di TV-TV, di YouTube yang dilakukan atau diceramahi oleh ustadz-ustadz yang notabene-nya adalah masih perlu berguru kembali, walaupun titel keduniawiannya ataupun titel keilmuannya doktorkah, apakah itu LCMA, terserah. Itu tidak jadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika seseorang itu, penceramah itu atau ustaz tersebut berani menyatakan sesuatu yang membuat terpojok orang lain atau menyatakan kekeliruan orang lain tetapi tidak berdasarkan bukti-bukti atau dalil-dalil yang valid, ini merupakan kesalahan yang besar. Karena ilmu itu bukan hanya ada pada diri seseorang ustadz saja. Ilmu itu sungguhlah banyak. Makanya bagi kita yang tergolong awam, jangan cuma belajar dengan satu ustadz atau mendengar di YouTube satu ustadz saja, atau mendengar di TV tertentu. Tetapi kalau memang kita cinta dengan ilmu dan ingin tahu manfaatnya, ingin tahu bagaimana keluasan ilmu itu, maka kita akan tahu ilmu itu luas sekali dan dalam sekali, seperti laut, luas tidak bertepi, dalam tidak terkira. Nah, itulah ilmu pengetahuan, apalagi ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kami, umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimanapun Anda berada, ini perlu kita luruskan pemahaman tersebut. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita ingini. Maksudnya ketika ada seseorang telah berusaha untuk beribadah, berubudiyah kepada Allah, tetapi nafsunya tidak bisa dikungkung, tidak bisa dipelihara dengan baik,
sehingga nafsu ilmu tersebut, nafsu pengetahuan tersebut bukanlah menjadi pembuka makrifat kepada Allah, tetapi malah sebaliknya menjadi hijab-hijab tertutup daripada makrifat kepada Allah. Ini yang perlu kita garis bawahi, yang harus kita luruskan. Kemudian yang harus kita luruskan pemahaman lagi adalah ketika ada orang meninggal, dilakukan tahlilan di rumah orang tersebut, atau di Aceh dikenal dengan nama Samadiyah. Ada kadang-kadang oknum-oknum tertentu atau kelompok-kelompok tertentu, mereka mengatakan itu adalah tidak diajarkan, bahkan itu bid'ah dalalah. Di sinilah perlu kita beri mereka pencerahan. Bukankah yang dilakukan di rumah orang meninggal itu membaca Al-Quran? Bukankah itu membaca kalimah la ilaha illallah, tahlil itu bagian daripada Al-Quran? Bukankah hakikatnya kita itu berdoa untuk orang meninggal? Kalau kita perhatikan kegiatan Samadiyah atau tahlilan tersebut merupakan usaha-usaha untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga orang yang meninggal tersebut diterima amalannya, dihapus kesalahannya, dan ditempatkan di tempat yang baik, yaitu surga Jannatul Na'im. Hakikatnya berdoa untuk orang meninggal tersebut. Tapi kadang-kadang terjadi juga dimanapun kampung, dimanapun desa, ada juga oknum-oknum tertentu yang tidak mengerti. Kalaulah tidak mengerti, bertanyalah dengan baik, bergurulah. Jangan Anda mencari hanya di buku, hanya di YouTube, tetapi perlu digarisbawahi, seorang guru yang langsung kita jumpai, guru agama, walaupun beliau itu bukan LC, bukan MA, ketika kita mendengar dari beliau surahan-surahan itu, itulah yang terbaik, itulah yang sesungguhnya ilmu. Bila dibandingkan dengan ilmu di YouTube, ilmu di Google, dan ilmu di TV. Walaupun beliau bukanlah bergelar daripada doktor atau profesor LCMA. Nah, itulah yang dinamakan adalah langsung kita berguru, bersanad. Karena yang kita jumpa itu langsung seorang manusia yang kita tuakan di kampung, yaitu kita tuakan ilmunya, kita tuakan amalnya, kita anggap beliau itu seorang ustadz, seorang tengku atau seorang ulama yang lebih mengetahui dalil-dalil agama itu tentunya adalah beliau. Nah, kalau kita mengasumsikan sendiri, nanti berakibat kita salah sendiri, sesat sendiri, masuk neraka ramai-ramai. Nah, inilah yang akan kita alami bila kita tidak mau berguru, tidak mau bertanya, tidak mau merendahkan hati kita ini untuk berniat mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala ini, ilmu-ilmu fardhu'in di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ilmu-ilmu fardu kifayah.
Ini harus kita luruskan pemahaman-pemahaman ini, karena seringkali kita mendengar tidak sampai doa tersebut. Kalaulah doa seorang saudaranya kepada saudaranya yang lain tidak sampai ataupun tidak berguna, maka apalah gunanya, artinya solat jenazah itu? Bukankah di dalam solat jenazah itu yang 4 takbir itu kita berdoa kepada si mayit? Begitu jugalah tahlilan ini ataupun sama dia ini, kita berdoa kembali kepada si mayit. Mudah-mudahan saudara kita itu dilapangkan kuburnya, dihapus segala kesalahannya dan ditempatkan di surga Jannatul Naim. Saudara-saudara kami, umat Nabi Muhammad SAW dimanapun Anda berada, untuk itu kita jangan terkecoh, jangan tertipu dengan oceh-ocehan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau itu kita mau melakukannya, mau kita hindari orang-orang seperti itu, insya Allah kampung kita akan aman, kampung kita akan terjaga dari pemahaman-pemahaman yang di kemudian hari ini masuk perlahan-lahan di seluruh Indonesia, bahkan di Aceh. Kemudian pemahaman yang harus kita luruskan kembali adalah ketika melakukan sholat sunnah tarawih 23 kah atau 8 rakaat kah yang perlu kita kerjakan di bulan Ramadan. Kalau kita melihat nas-nasnya jelas, bahkan nas fi'liyah, nas perbuatan orang-orang Arab sampai sekarang tetap mereka melakukan 20 rakaat. Nah, kenapa bisa ada 8 rakaat atau 11 rakaat? Inilah kita kurang bijak dalam melihat suatu perkara sejarah, bagaimana datangnya dalil-dalil ibadah-ibadah tersebut. Ibadah sunat tarawih ini yang dilakukan 8 rakaat atau 11 rakaat ini ditambah 3 witir adalah merupakan hasil daripada salah seorang mahasiswa yang membuat suatu penelitian tentang sholat tarawih ini. Nah, inilah yang bermula dari sana, sehingga waktu dilakukan penelitian tersebut memang ada hadis yang menyatakan 8 rakaat Nabi melakukannya, tetapi ditambah lagi di rumah. Nah, inilah dalilnya. Dan dalil yang paling kuat seperti yang kami katakan tadi, dalil fi'liyah yang dilakukan di Arab, dilakukan di mana saja di Timur Tengah itu tetap 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah yang 8 rakaat itu sah? Kalau kami menjawab, jangankan 8 rakaat, 2 rakaat pun sah. Asalkan siapapun kita dan berapapun jumlah rakaatnya melakukan salat tarawih ini, tidak boleh kita mencela ibadah orang lain, apalagi mengata-ngatai, apalagi mengata-ngatakan bid'ah terhadap orang lain. Berapa jumlah yang dilakukannya, itu tidak boleh, karena perkara sunat itu tetaplah sunat dan tidak akan pernah dia naik menjadi yang wajib.
Ini perlu digarisbawahi. Karena sering kita jumpai daerah-daerah yang di mana memang melakukan sholat tarawih ini 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat menjadi 11 rakaat, merupakan suatu kebiasaan, kebudayaan, menjadi budaya di daerah tersebut. Kalau bagi kami itu tidak masalah. Karena asalkan seperti yang kami katakan tadi, jangan cepat memvonis orang lain melakukan hal-hal yang bid'ah. Nah, ini yang dilarang dalam agama kita. Saudara-saudara kami, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun Anda berada, perkara-perkara ini yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari di suatu daerah, suatu kampung atau kota, tentang nilai-nilai ibadah ini memang ada sedikit-sedikit perbedaan dengan orang lain, itu biasa. Seperti lagi kita luruskan pemahaman yang melarang tawassul kepada Nabi Muhammad, kepada orang-orang alim, wali-wali Allah, karena mereka menganggap tawassul itu dilakukan ketika Nabi Muhammad SAW itu masih hidup. Tetapi bila kita perhatikan dalil-dalil hadis, banyak sekali tawassul itu beragam bentuknya, beragam-ragam. Ada orang yang bertawassul dengan amalnya, dengan perbuatannya. Ada yang bertawassul dengan Rasulullah, dengan para wali-wali Allah. Nah, bila ada orang yang mengatakan melakukan tawassul itu syirik, maka dia belum mengerti tentang tawassul, atau definisi tawassul berbeda dengan yang kita ketahui. Nah, ini perlu kita luruskan. Tawassul itu bukanlah menyembah selain Allah, tetapi kita membawa atau menyebutkan keberkahan orang-orang yang kita tawassulkan itu, seperti Nabi Muhammad. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad Rasulullah yang Engkau utus menjadi rahmat bagi seluruh alam ini, ya Allah, tunaikanlah hajatku atau sampaikanlah hajatku. Kalau tawassul yang seperti itu tidak jadi masalah. Yang tidak boleh meminta langsung kepada tokoh-tokoh tertentu. Misalnya meminta anak yang belum punya anak langsung pergi ke kuburan, wahai wali fulan, berilah kami anak. Itu baru tidak diizinkan, tidak dibolehkan, bahkan haram di dalam agama kita. Itu namanya telah melakukan hal-hal yang mendekatkan diri kepada perbuatan syirik. Tetapi apabila kita bertawassul menyebut-nyebut kebesaran seorang nabi, menyebut-nyebut kebesaran seorang wali yang memang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang memang kekasih-kekasihnya, itu malah dianjurkan. Cobalah perhatikan dalil-dalilnya, hadis-hadisnya. Jangan baca satu buku. Karena kalau baca satu buku, sungguh-sungguh sangat sedikit ilmu ini. Banyaklah membaca dalil-dalil tersebut. Dalil tentang apapun itu. Janganlah cuma satu buah pedoman atau rujukan. Maka kita akan tidak dapat ilmu yang betul-betul benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kami,
umat Nabi Muhammad dimanapun Anda berada. Kalau kita mau meneruskan lagi banyak kekeliruan saudara-saudara kita, kesalahpahaman mereka terhadap budaya-budaya atau ibadah-ibadah yang menjadi budaya atau kebiasaan di sebuah tempat, sebuah kampung, sebuah desa yang saudara-saudara kita itu menganggap bahwa sudah melenceng daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu tidaklah benar. Tetapi yang benar adalah kita mengikuti sunnah Nabi Al-Quranul Karim itu berdasarkan ilmunya para ulama, amalnya para ulama. Nah, itu yang harus kita ikuti. Kalau kita menyatakan kita ada ilmu, itu sama sekali sangat bohong. Itu pembohong besar. Seperti kita ini atau hamba-hamba Allah seperti kita ini adalah hamba-hamba yang masih dikategorikan awam. Maka mazhab orang awam itu adalah mazhab yang dipakai oleh gurunya. Ini yaitu ulama-ulama yang muktabarah, muktamad, yang masih ada 1-2 lagi di permukaan bumi ini, apalagi di Indonesia dan Aceh, itu bermazhab Imam Syafi'i. Nah, cobalah kali ilmu Imam Syafi'i itu, cari kitab-kitabnya yang benar, jangan hanya lewat YouTube, jangan hanya lewat TV tertentu, dan jangan hanya saja dengan pikiran-pikiran atau perasaan-perasaan. Itu tidak benar, karena beragama ini adalah dalil. Sekali lagi adalah dalil, yaitu Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya sekian dan demikian yang dapat kami paparkan. Yang benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan yang salah itu sudah barang tentu dari kami pribadi. Kami juga di sini mohon dukungannya dengan cara like, share, dan subscribe channel kami ini. Mudah-mudahan channel kami ini tetap bertahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika.